Saya malas tuh jadi caleg tuh salah satunya kenapa Bang? Malas pakai jilbab. Saya dianggap sebagai anak kiai, lulusan IAIN, kan pasti saya harus dituntut oleh publik mungkin harus pakai jilbab kayak gitu-gitu kan. Prabowo meskipun orang selalu bilang ini di endorse sama Jokowi dan lain, tetap saya bilang saya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat datang. Ini Mbak Nong Darul Mahmada, Ya, ya kan. ya. Kalau nggak hati-hati bisa salah sebut ini ya. Sekarang sebagai apa ya kita sebut kalau host ya di Cokro Iya, Cokro TV. Cokro TV. Iya. Kalau di PSI Nggak, saya nggak. bukan ya, Saya bukan. itu cuma mendukung aja teman-teman Mendukung. muda Ya, yang punya idealisme bagus gitu. ya. Tapi tidak sebagai aktivis partai Tidak ya sebagai atau aktivis, anggota pengurus, partai. caleg juga enggak. Tetapi sebagai pendiri, istilahnya apa? Islam liberal ini gerakan atau apa namanya? Jaringan Islam Liberal Oh, itu dulu ya. JIL ya, JIL Iya, itu. JIL, Jaringan ya. Jaringan Islam Liberal itu kan bersama dengan Mas Ulil dulu ya. Iya. Ulil Absar, Abdallah, terus Iya. apa lagi ya? Lutfi Asyaukani, Hamid Basyai. Hamid Basaib. Iya. Ya. Iya. Orang-orang pinter semua tuh. Di zamannya dulu Ya, ya. tapi sekarang juga kalau mereka nulis masih enak dibaca Iya. lah. Selamat datang Mbak Nong di Unpacking ya. Indonesia ya. Memberikan pencerahan Semoga kepada bisa. masyarakat, kepada publik. Dan saya sudah 2 kali diundang ke Cokro TV, makanya saya menuntut supaya Nong Darul Mahmada hadir di sini. Jadi ini kayak timbal balik. Iya, timbal balik. Apa istilahnya kan kalau kunjung mengunjung ya. Nah, sebenarnya lebih dari itu. Iya. Karena podcast kunjungannya itu harus dialog. Iya. Kalau di luar podcast kan kita ngopi-ngopi aja ya. Ngopi-ngopi ya. Mbak Nong, ini kan kita ini kalau kita lihat di masyarakat kita ya, persoalan sebenarnya agama dan politik ini kan memang susah dipisahkan. Betul. Ya, tidak bisa kita pisahkan agama sendiri, politik sendiri. Tetapi kan kita melihat politisasi agama ini kan kalau kita lihat di tengah-tengah dunia politik kita, itu kan cukup dominan ya. Nah, bagaimana pandangannya Mbak Nong melihat ini? Iya, saya termasuk yang sangat menolak yang namanya politisasi agama. Bahwa politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan iya. Ya. Tapi kalau agama itu kemudian dijadikan sebagai serangan dalam berpolitik misalnya atau dijadikan legitimasi atau justifikasi pembenaran untuk melakukan sesuatu yang katakanlah kadang kan orang berpikir politik itu kan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kemenangan. Nah itu saya menolak. Saya pun punya pengalaman yang cukup ini ya Bang, cukup buat saya itu bikin saya terluka ketika di Pilkada 2017 ya. DKI itu. Kebetulan saya itu juga yang saya kebetulan mendukung Pak Ahok kan. Alasannya ya kita tahu ini rasional aja, bukan misalnya soal Cina atau itu kan sebenarnya politisasi sara juga kan ras. Tapi lebih kepada bahwa kompetensi kan dan dianggap berhasil gitu. Nah, waktu itu Bang saya itu kan soal ayat kan bermunculan tuh. Bermunculan. Nah, saya itu mendampingi atau mengunjungi salah satu korban dari ini politisasi agama itu, ayat itu, yaitu yang mungkin dulu
pemirsa mungkin inget ya, namanya Ibu Hindun yang meninggal itu, yang Hmm. ditolak untuk disolatkan. Ya. Jadi saya tuh datang ke situ, ke keluarganya, dan saya lihat sendiri itu pihak keluarganya pada nangis gitu kan, padahal waktu itu kan ya cuma apa ya, mereka cuma beda pilihan aja, tapi kan Hmm. ketika mendapatkan musibah seperti itu, Ya. yang nggak ada kaitannya dengan pilihan politik, yang nggak ada kaitannya dengan apa ya, sah atau tidaknya misalnya dia disolatkan kayak gitu-gitu, itu ditolak gitu kan. Jadi kayak gimana gitu ya. Hmm. Jadi di situ saya melihat, aduh ini memang luar biasa, apa namanya, bahayanya gitu Ya kan. kan sebagai seorang muslim, kalau dia meninggal kan wajib disolatkan, Betul, wajib betul. dimandikan, wajib disolatkan, wajib Diperlakukan dengan dikafankan, baik gitu kan. ya. Jangan sampai ada perbedaan sikap politik atau perbedaan pemahaman politik, apalagi dukungan politik Betul. misalnya membuat hukum agama itu justru tidak bisa berjalan, Nah, itu kan itu salah dia. ya. Iya, iya. Hmm. Itu yang membuat saya tiba-tiba kok politik itu jadi kehilangan yang namanya sisi kemanusiaan. Yang itu merupakan fondasi dari sebuah agama kan. Semua agama kan fokusnya atau tujuannya kan pada kemanusiaan gitu. Ya. Nah, sementara selalu diagung-agungkannya misalnya yang pihak yang merasa yang melakukan politisasi agama kan selalu mengatasnamakan agama. Di situ kan apa namanya, Ya, ininya gitu loh. ya sekelompok orang merasa paling agamis, paling Iya, religius, ya, betul. paling mempunyai hak untuk mengaku seolah-olah sebagai representasi Betul. dari agama itu kan. Ini kan yang sebenarnya ya memang ada di tiap negara, di tiap tempat itu ada. Tapi kan ini sebenarnya tidak dikembangkan. Apalagi pada tingkat DKI ya. DKI ini kan boleh dikatakan sentral, Betul. pusat, Ibu kota. yang memang disinilah sebenarnya tempat kualitas manusia itu teruji di sini gitu loh. Betul. Tapi kalau masih hal-hal seperti itu terjadi, nah ini yang kita harus hindari ya Mbak Nung ya. Iya. Nah Iya. jadi ini apa kira-kira yang melatar belakangi ini Mbak Nung? Yang kalau menurut saya lebih kepada apa ya, figur atau orang-orang yang melakukan politisasi agama itu. Makanya misalnya saya menyayangkan misalnya seorang Anies Baswedan ya, yang saat itu menjadi kandidat gubernur, salah satu yang bersaing gitu dari 3 pasangan itu kan, yang katakanlah latar belakangnya dia seorang apa namanya, pendidikannya tuh bagus dari barat gitu kan, dari Amerika. Terus juga lingkungannya juga bagus. Saya termasuk mungkin kalau misalnya Mas Anies masih ini tuh dulu dia berteman gitu kan. Tapi yang kita sayangkan kok justru dia sebagai pelaku dari politisasi agama itu waktu itu ya. Dan tidak ada misalnya upaya untuk menolak atau mengkampanyekan, oh no jangan memakai itu, bisa menghancurkan semuanya. Lah dia sendiri kan selalu dulu kampanye, dulu slogannya itu ayo kita rajut kebangsaan kayak gitu-gitu kan. Waktu di Indonesia mengajar dan lain, tapi tiba-tiba pada saat itu tiba-tiba dialah yang sebagai pelaku utama dari yang mengoyak kebangsaan itu. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi siapa ya pelaku-pelakunya gitu, maksud saya orangnya, figurnya yang mestinya dia terdepan melakukan penolakan itu, meskipun misalnya tuntutan pendukungnya begini-begini, tapi kalau misalnya dia punya idealisme untuk sebuah bangsa, menjaga keutuhan bangsa gitu, mestinya kan dia lakukan itu. Apalagi ini di Jakarta gitu kan, pusat dari peradaban Indonesia gitu kan, semua semua menyorot ke sini lah. Itu dia malah lakukan itu. Yang Jadi itu masalah yang kan ininya. pilihannya kan antara dia menang atau kalah kan gitu. Dia berpikir bagaimana harus menang dan dia bisa menjabat sebagai gubernur DKI. Oleh karena itu segala hal yang dia anggap bisa menghambat dia untuk menjadi gubernur tentu dia diamkan saja atau bahkan bisa juga mendukung. Nah ini yang bahayanya. Orang kalau syahwat politiknya, syahwat ingin menjabatnya, ya, menjadi penguasanya itu terlalu dominan. Artinya semua bisa dijual, agama kah, ya kan? Iya.
masyarakat kah, rakyat Iya, kah, isu itu iya, bisa dijual untuk kepentingan dia. betul, Itu sebenarnya tidak boleh terjadi betul, gitu. Apalagi betul. dengan latar belakang yang disampaikan oleh Mbak Nong tadi ya. Mm-mm. Tapi ternyata itu Iya, terjadi ya. terjadi. Dan itu kita bisa di situ kita bisa melihat kualitas manusia sesungguhnya, Hmm. ya Bang ya. Jadi mungkin ketika kita mengenal, oh awalnya mungkin kita kagum, oh dia tuh begini. Justru terujinya itu ketika dia misalnya pertama ikut Hmm. kompetisi seperti itu, kompetisi politik seperti itu untuk menguji kualitas orang itu seperti Hmm. apa itu. Yang kedua adalah ketika dia menjabat gitu, Iya. ketika dia sudah diberi amanah itu kan. Hmm. Jadi untuk melihat kualitas manusia sesungguhnya itu kalau saya sih seperti itu Bang, gitu. Ya kalau dari tinjauan Islam liberal ya, Iya. kita agak masuk dikit ini supaya hidup lagi nih Islam Iya. liberal ya. Sebenarnya Islam liberal udah hidup di mana-mana sih Bang. Iya. Makanya Jill Dari kemudian nggak aktif lagi dari kan. segi pemikiran ya, Mm-mm. dari segi pemikiran orang bebas untuk bicara soal agama, pandangan-pandangannya, ya selama memang tidak menyinggung atau ya tidak menyinggung hal-hal yang sangat prinsip, Betul, gitu kan? betul. Nah, agama ini kan ada yang prinsip soal ketuhanan, kenabian, Mm-mm. soal hari akhirat, kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Soal hari akhirat pun masih bisa kita diskusikan, Mm-mm. ya kan? Bahkan soal ketuhanan itu biasa orang mendiskusikan, tidak Mm-mm. tabu, ya kan? Mm-mm. Akhirnya kan orang mencari ujungnya di mana nih, Iya. kira-kira pemahamannya itu. Nah, jadi jangan dibatasi lah orang. Namanya Allah memberikan kekuatan kita Betul. untuk berpikir. Kan? Berpikir. Dalam Al-Quran banyak sekali di ujungnya itu afala ta'qilun, Wah, afala ini mulai tatafakkarun gitu pelan-pelan kan. mulai keluar nih. Jilnya ini mulai keluar. Ini. Iya. Ya, Mbak Nong, ini kan selalu ya, kita bukan hanya pilpres, pilkada. Pada tingkat 2 pun, Mm-mm. isu-isu agama ini tetap menjadi komoditas politik. Mm-mm. Ya kan? Nah, bagaimana kita cara mengatasi persoalan seperti ini? Mm-mm. Kalau saya mengatasinya mungkin meskipun ini butuh waktu yang lama gitu ya, itu adalah memang mengedukasi Bang. Makanya dulu itu kan selalu ada yang namanya civic education gitu ya, pendidikan buat keluarga negaraan gitu. Dan itu sekarang udah nggak ada lagi itu ya? Itu saya juga nggak tahu ya, karena katanya dulu karena alasannya itu Indonesia kan udah dianggap sebagai negara yang demokratis. Jadi kalau dulu di awal-awal kebetulan saya juga kan aktif tuh di NGO gitu ya, pemilu. Waktu itu di awal-awal pemilu tuh 97 bareng Cak Nur misalnya gitu, Nurholis Majid almarhum, bareng Ihsan Ali Fauzi kan saya juga ikutan meskipun ya sebagai junior gitu ya, tapi saya banyak belajar. Waktu itu banyak sekali yang namanya edukasi terhadap publik untuk pemilu yang damai, pemilu yang tidak memakai jargon-jargon politisasi agama. Jadi pemilu itu ya sebenarnya barang sekuler gitu loh, yang nggak ada kaitannya dengan jadi kan benar-benar, makanya istilahnya pemilu itu kan pesta rakyat, pesta demokrasi. Jadi ya yang namanya memilih pemimpin itu kan memang kita rasionalnya atau pertimbangannya itu ya lebih karena orang ini tuh bagus, bisa kerja, kompeten gitu kan, bisa gampang diakses, tapi bukan karena dia haji, bukan karena dia karena pakai kopiah, pakai jilbab. Yang sekarang kan terjadi kan seperti itu, simbol-simbol yang kadang untuk menutupi kejelekannya gitu loh. Itu yang saya ngerasa, misalnya saya malas tuh jadi caleg tuh salah satunya kenapa Bang? Malas pakai jilbab. Karena kan akhirnya kan foto kita harus kemana-mana. Saya dianggap sebagai anak kiai, lulusan IAIN, kan pasti saya harus diminta, dituntut oleh publik mungkin harus pakai jilbab kayak gitu-gitu kan. Karena ya itu. Ya, dan pakainya kalau tidak atas dasar kesadaran, hanya atas dasar kepentingan politik itu dosanya 2 kali itu. Dosanya 2 kali, itu kan munafik. Mbak Nong, kalau kita perhatikan ya, begitu mudah orang ini terpengaruh dengan isu-isu agama.
yang secara emosional itu menggumpal, kemudian apakah menjadi mendukung seseorang ataupun dia juga ketidaksukaan terhadap satu kasus misalnya. Ini kan sering sekali nih, terlalu cepat ya. Kadang-kadang masyarakat ini tidak tahu apa-apa, tiba-tiba berkumpul karena dilempar isu agama, dia bergerak ini. Ini dasar kenapa ini? Iya, karena isu agama itu kan isu yang paling emosional ya, paling sangat personal gitu. Kalau kita lihat kasus-kasus kerusuhan di awal-awal reformasi, itu selalu dibilang karena isu agama. Padahal sebenarnya ketika dilihat lebih luas lagi penyebabnya, itu kan sebenarnya mungkin hanya sekedar pemicu aja. Tapi dasar dari penyebab utamanya kan sebenarnya bukan agama. Misalnya kalau misalnya lihat sejarah gitu ya, kasus Ambon misalnya kan Bang, gitu. Itu kan yang tadinya dikenal sebagai daerah yang toleran yang ya. rukun gitu kan, tiba-tiba hancur waktu itu hanya karena isu agama, ada segregasi wilayah Kristen. Jadi kita lihat seperti ada aktor intelektualnya ya. Betul. Jadi dan sekarang dari sejak istilahnya runtuhnya Orde Baru gitu, reformasi, sampai sekarang isu agama itu isu yang paling efektif untuk memantik kemarahan publik, kemarahan orang, termasuk dalam soal politik. Ketika misalnya seseorang itu dikaitkan dengan agama misalnya, itu cepat sekali kepincutnya, ke provokasinya gitu, tanpa misalnya berpikir panjang. Baru misalnya setelah kejadian udah dampaknya kemana-mana, baru kesadari, oh iya ternyata kita cuma terprovokasi aja, padahal sebenarnya ada di belakangnya itu yang memang sengaja menyesal menciptakan setelah itu. ada korban. Betul, Ya kan? betul. Gitu. Makanya mungkin disitulah harus ditumbuhkan, harus diciptakan, diyakinkan publik itu jangan cepat terprovokasi. Makanya apalagi sekarang media sosial itu kan udah masuk ke wilayah kita yang sangat pribadi ya. Jadi gampang sekali ke provokasinya tuh gampang sekali. Makanya ada istilahnya jangan dulu sharing sebelum disaring misalnya kayak gitu-gitu kan. Itu karena gampang lewat WA tanpa disaring dulu, tanpa dicek dulu, langsung nyebarin gitu. Hoax misalnya, fitnah, cepat sekali nyebarnya itu yang atas nama agama. Tapi itu. Untungnya ya beberapa media sosial yang ada ya seperti YouTube, kemudian termasuk sudah TikTok misalnya, itu kan sudah bisa menseleksi ya isu-isu yang memang mendorong terjadinya provokasi terhadap emosi tadi ya. Iya, sekarang misalnya kayak Facebook itu sangat ketat ininya, peraturannya gitu. Syarat dan ketentuannya itu sangat ketat. TikTok apalagi, jadi kayak Cokro TV misalnya beberapa minggu lalu itu akunnya di-ban. Karena menayangkan video soal Bahar Smith. Jadi ada kayak udah dengan sendirinya kalau nayangin di TikTok, di Facebook, nayangin yang dianggap sebagai tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh yang diidentikan dengan hate speech, fitnah, itu udah dengan sendirinya itu langsung di-ban gitu. Begitu juga kan Facebook juga begitu. Jadi karena mereka itu kan cara kerjanya itu memakai algoritma kan enggak direview secara manual gitu kan, itu langsung aja. Jadi ketika keluar nama Rizik misalnya, keluar nama Bahar Smith, itu langsung diturunkan. Nah jadi kayak media sosial memang sekarang sudah istilahnya itu menyeleksi atau menyeleksi konten supaya bagus dan tidak sehat dan tidak itu dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi
harus. Termasuk YouTube, YouTube juga begitu Hmm, tuh. Jadi kalau misal saya di Cokro TV itu kalau misalnya menayangkan yang dianggap violence katanya gitu, itu langsung kan kuning hmm, atau langsung merah. Kalau merah copyright ya, tapi kalau misalnya yang violence, padahal kan Cokro TV itu maksud dan tujuannya itu kan pengen edukasi gitu kan. hmm, Tapi tetap aja itu selalu kuning. Makanya kemudian kita review kan hmm. minta di ini di appeal gitu. Biasanya begitu tuh. Jadi memang setiap channel kanal media sosial tuh sekarang udah punya Ya. punya ininya sendiri itu. Itu Ya, jadi membantu. memang merugikan ya kalau memang orang-orang yang memang menjelaskan atau memprovokasi orang lain lewat agama. Hmm, Dan sekarang ini kan problemnya setiap orang kan bisa mendadak menjadi ustadz. betul, Dan dia betul, menggunakan media sosial dengan betul. penguasaan beberapa ayat Quran, misalnya sedikit Hmm, pengetahuan agama, kemudian melakukan provokasi. hmm, Walaupun banyak sekali juga ustadz-ustadz yang kita lihat mereka memang mengedukasi dengan baik betul. masyarakat kita ya, Hmm, untuk lebih memahami agama ini, hmm, misalnya lebih rasional. Banyak lah, beberapa ustadz itu kan kita lihat ada bagus. Buya Sakur, Iya, misalnya ada Gus Cirebon. Yasin, Mhm. ada Gus satu Baha. Gus Baha. Jadi memang orang-orang seperti ini sebenarnya yang harus jadi panutan. Betul. Bukan orang-orang yang mendadak muncul, ngomong, kemudian Mhm, memprovokasi. mhm. Ya kan? Iya, Ya saya iya. kira YouTube misalnya dia melakukan apa tadi nge-ban Mhm. eh, Konten ya. konten kita Mhm, kalau berkaitan dengan Bahar Smith mhm, misalnya ya wajar aja, mhm, ya kan? mhm. Ya, dari segi edukasi nggak ada Nggak untungnya, ada, nggak iya, ada manfaatnya, iya. malah merugikan. Ya udah kita Mhm, ban aja. Nah saya mhm. kira ya kita berterima kasih juga ya. Iya. Jadi, memang mereka itu yang maksudnya pencipta media sosial yang Hmm, membantu kegiatan kita, program hmm, kita itu sebenarnya ya itu punya punya caranya sendiri hmm, untuk ini ya, untuk misalnya menciptakan atau merawat hmm. kanalnya itu atau media sosialnya itu tetap bagus, tetap Iya, sehat gitu. Itu meskipun sebenarnya ya itu yang tadi saya bilang, hanya karena misalnya kita kan maksudnya baik, tapi karena ada nama itu kan tetap aja kena gitu loh. Ya itu, misalnya Cokro TV, TikTok, kita kan maksudnya baik tuh, ah, pengen mengedukasi hati-hati dengan Bahar gitu karena iya. kata-katanya yang kasar dan lain-lain, Hmm. malah tetap kena gitu. Persoalannya nama Bahar ini banyak kan, Iya, iya, iya. jadi mesti disebut nama belakangnya Iya, nih, iya. gitu. Nah, Mbak Nong, kita lihat ya bahwa fanatisme di tengah-tengah masyarakat kita ini Mmm, kan sangat tinggi ya. mhm. Nah, apa ini menjadi salah satu sebab juga? Iya, bisa jadi ya karena memang hasil survei baru-baru ini itu juga menunjukkan dari sejak misalnya kita perhatikan survei PPIM, Hmm, eee, terkait guru misalnya hmm, kan, terus kemudian yang terakhir ini, Setara Institut untuk anak-anak SMA, hmm, itu menurut saya juga agak mengkhawatirkan, hmm. karena terkait misalnya isu intoleran, Ya, isu misalnya mereka, tidak tidak begitu mengenal atau, dengan Pancasila. hmm, Sementara Pancasila itu kan istilahnya merupakan fondasi atau pemersatu kita kayak gitu hmm, kan, di tengah beragamnya budaya kita, hmm. beragamnya suku kita gitu. Ya, Itu ya Pancasila. Nah, saya nggak tahu ya, apa banyak mungkin tapi banyak sekali studi yang sudah dilakukan untuk hmm, menjelaskan itu ya, Bang, ya. Survei, studi, pustaka dan lain-lain itu banyak sekali yang menjelaskan itu. Tapi kira-kira bahwa bagaimanapun juga harus kita akui Indonesia ini kan memang usia demokrasi atau usia kebebasan kita ini hmm, kan masih sebentar, Bang. Jadi mungkin masih dibilang kita ini ya masih tahapannya itu memang masih tahapan transisi, meskipun mungkin hmm, transisinya itu apakah di ujung yang udah mendekati lebih baik hmm, atau kita nggak tahu, semoga sih lebih baik ya. Dan itu saya sendiri merasa
saya menjadi aktivis karena ingin menjaga itu, ingin merawat transisi kita ini, transisi demokrasi kita, transisi kebebasan di negeri ini tuh itu terus menerus menjadi baik gitu. Nah, sementara di lapangan atau pada kenyataannya di masyarakat soal fanatisme, soal intoleran, sikap intoleran memang masih sangat besar. Dan itu pekerjaan utama kita, pekerjaan besar kita untuk ya kita bergerak untuk ya mengedukasi publik untuk tidak seperti itu gitu. Ya. Menjelang atau nanti ketika pemilu 2024, mungkin menjelang 2024 bangsa sebulan 2 bulan lagi ya, itu kita kan khawatir juga masih ada polarisasi. Walaupun kita yakin bahwa Anies ini nggak Ya, bisa maju ya. capres kan gitu. Tapi kan pendukungnya tetap ada. Nah, jadi apakah polarisasi ini tetap terjadi? Karena kan mengingat begini, katanya pendukung Anies ini nanti akan kalau head to head Ganjar dengan Prabowo, maka pendukung Anies ini kan banyak ke Prabowo. Akan kembali mendukung Prabowo seperti 2019. Ya kan nggak mungkin untuk mendukung Ganjar misalnya, kecuali ya ada yang sudah insaf lah. Itu pun sedikit sekali ya. Iya. Untuk insaf itu sedikit sekali. Iya. Nah jadi kalau kita lihat misalnya kekhawatiran kita terjadi juga politisasi agama ini dengan polarisasi ini kan gimana Mbak Nung? Nah itu yang kita nanti selalu kenapa saya ini langsung ke pilihan pribadi ya Bang ya. Misalnya kenapa kalau saya lihat Bang Zulfan masih kelihatan netral nih kalau antara misalnya Prabowo atau Ganjar gitu kan. Tapi kalau saya pribadi kan kalau saya udah kan memilih Ganjar. Nggak boleh netral itu kalau dicokro. Tapi kalau di sini nggak ya. Jadi kalau saya pribadi kan saya memilih udah jelas memilih Ganjar ya dibandingkan Prabowo, apalagi Anies. Saya no sama sekali. Prabowo meskipun orang selalu bilang ini di endorse sama Jokowi dan lain, tetap saya bilang saya nggak bisa. Karena apa? Yang ngelihat track record kan Bang, gitu loh. Dia 2 periode 2014, 2019 itu siapa pendukungnya? Kan pendukungnya itu yang sekarang ngedukung Anies gitu. Meskipun kemudian di 2019 dia dirangkul oleh Jokowi, tetap kan nggak bisa itu yang namanya track record itu dihilangkan. Belum lagi misalnya faktor saya seorang aktivis 98 juga tahu dulu bagaimana perannya ketika zaman Orde Baru gitu. Jadi buat saya agak-agak susah gitu. Track record itu penting. Nah, tinggal kalau misalnya saya punya sikap seperti ini dan kemudian ingin dibuktikan bahwa itu enggak oleh pendukungnya Prabowo misalnya, tinggal dibuktikan aja oleh Pak Prabowo itu bisa enggak dia meyakinkan orang seperti saya misalnya, dan saya yakin orang seperti saya itu banyak gitu loh ya. Misalnya bahwa dia sama sekali tidak ada yang namanya kontrak politik misalnya dengan para pendukung yang sekarang mendukung Anies, atau di pilkada 2017 itu mendukung Anies, atau di 2019 itu mendukung Prabowo. Itu tinggal dibuktikan aja. Tapi kan yang namanya yang kemarin waktu Bang Zulfan bilang di Cokro juga, yang namanya dukungan dari siapapun kan harus diterima. Nah itu kan masalahnya kan itu kan Bang, gitu kan nggak mungkin ada berapa puluh, misalnya kayak anggota HTI itu ada berapa puluh ribu atau nggak tahu ratus ribu, FPI juga misalnya aktivisnya ada, itu kan sebagai sebuah kekuatan massa untuk dikapitalisasi keuntungan politiknya kan besar. Sebenarnya gitu. Saya nggak yakin juga itu FPI pendukungnya sampai puluhan ribu ya. Iya, semoga sih ya. Apalagi HTI sampai puluhan ribu. Hanya kan orang berkumpul itu bukan faktor karena dia HTI atau FPI, karena kan isu yang digunakan itu memang bisa membakar emosi masyarakat gitu loh. Jadi harus dipahami juga. Kalau diminta kartu anggotanya berapa orang sih? Iya, apalagi sekarang kan. Kalau kita tanya kader-kadernya berapa orang kan sangat terbatas gitu loh. Nah, cuman kan
bisa memanfaatkan media sosial itu Seakan-akan besar. menjadi corong kata Mm-mm. orang, menjadi mic-nya untuk mereka menyebarkan pikiran-pikirannya. Mm-mm. Jadi ya Pak Prabowo pun nggak usah terlalu khawatir lah dengan Ya, FPI atau dengan HTI HTI. ya, gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi Mas Ganjar kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya kalau Mas Anies memang ya harus memanfaatkan itu. Memang dari Mm-mm. awal dia mendapat dukungan dari situ kan gitu. Mm-mm. Kalau nggak ada Ahok misalnya, nggak ada juga orang berkumpul. Nggak ada common issue ya. Ya, Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Common enemy-nya juga tidak ada kan gitu. Nah, jadi Mm-mm. kalau kita lihat di situ memang apa kekhawatiran itu memang Iya, karena dia. kita kadang-kadang kalau sudah situasi apa ya situasi mendesak kadang-kadang kontrol itu kita menjadi kurang Mm. ya kan Mm. gitu. Tapi kan harus diakui bahwa kalau kita lihat survei ada sekitar masih suara Anies itu 15% ya. Nah, katakanlah 5% aja itu, Bang. Misalnya ini Turun lagi ya dari 19 ke 15%. 15% ya, kalau nggak salah ya. Ya. Karena memang turun-turun terus kan. Mm. Itu tetap kan itu untuk mengisi dukungan ya. Itu kan cukup besar juga gitu. Mm. Gitu. Jadi ya saya nggak tahu nih kalau misalnya Anies nggak jadi itu yang suara dia yang sekitar belasan persen itu ke siapa. Tapi yang menarik kalau misalnya kita menganalisa surveinya SMRC itu ternyata dukungannya itu justru nyebar. Jadi Nyebar ke ya. Ganjar juga ada gitu Ada, banyak. ya. Iya. Iya. Gitu. Ini Ya, menarik juga ya gitu. karena kan begini, survei Anies menurun, ya kan, katakanlah dari 20-an gitu, 24, 25, kemudian menjadi 19 atau 15 misalnya, tapi tidak nambah ke Prabowo juga, ya kan? Iya, iya Sebenarnya makanya. kalau dia pindah ke Prabowo, Prabowo sudah lebih di atasnya Ganjar kan gitu. Nah, jadi tadi menyebar ya. Menyebar. Nah, Menyebar. Nah, itu menariknya gitu. Jadi kita ngelihat oh jangan-jangan memang program deradikalisasi atau edukasi publik terhadap masyarakat jangan sampai intoleran dan lainnya itu jangan-jangan berhasil gitu. atau Ya, jangan-jangan karena sekarang umroh sudah dibuka gampang, itu dia juga banyak yang gitu. umroh juga kan. Atau juga ya karena ini ya, karena Nah, faktor misalnya keberhasilan pemerintahan Jokowi yang itu memang surveinya kan di atas 80% ya. ya. Jangan-jangan itu juga gitu loh. Hmm. Jadi selama ini kan kita ada teori yang mengatakan kalau orang yang kecewa katakanlah sikap radikal, sikap intoleran itu juga karena dikarenakan kekecewaan Iya, iya. terhadap pemerintah atau misalnya hidupnya miskin, tidak sejahtera dan lain. Tapi karena itu dilakukan oleh Pak Jokowi, dia sudah melakukan banyak program-programnya yang bagus kan langsung ke masyarakat, itu akhirnya Ya, berkurang gitu loh, Bang. betul. Di samping itu juga hadirnya banyak ustadz-ustadz ya, para pemberi penceramah-penceramah agama di media sosial, itu kalau dulu kan seperti semuanya mayoritas itu kan mendukung kelompok-kelompok Iya. radikal itu kan. Iya, iya. Nah, sekarang kan boleh kita bilang itu seperti apa? Karena munculnya ulama-ulama yang berkualitas, yang kemudian sama sekali ada yang mereka tidak menyinggung persoalan capres-cawapres, atau mereka memang memberikan edukasi agama itu dengan baik, ya, dengan alasan soal ekstremisme radikalisme. Nah sehingga kalau saya lihat sekarang tidak ada tuh ustadz-ustadz mainstream ya utama yang misalnya mendukung Anies, itu kan nggak ada, Iya, gitu. iya. Nah yang Nggak ustadz-ustadz populer gitu. nggak populer. Kalaupun ada itu nggak populer. Ini kan pendukungnya Anies. Ini yang saya lihat di media sosial ya. Pendukungnya Anies itu selalu menyerang Ganjar dengan menggoreng terus-menerus pernyataan Ganjar yang bilang nonton film porno itu. Sehingga kemudian juga ada dari pendukungnya Anies itu yang membuat hoax
yang Pak Ganjar peluk-pelukan itu. Peluk-pelukan yang fotonya foto perempuannya itu yang katanya pemain porno gitu, siapa Miyabi gitu. Terus yang cowoknya itu wajahnya diganti dengan wajahnya Pak Ganjar. Itu yang satu. Yang kedua, misalnya video atau fotonya Pak Ganjar yang pelukan sama Ibu Atiko istrinya, kalau nggak salah itu di Bandung gitu, acara maraton lari maraton itu istrinya sendiri. Istrinya sendiri itu digoreng sedemikian rupa, narasinya dibilang wajahnya memerah, penuh berahi, kayak gitu-gitu gitu loh. Bang, itu ada, itu rame gitu. Padahal itu istrinya Pak Ganjar sendiri, Ibu Atiko. Jadi kan habis lari itu Ibu Atiko itu dia juara, terus Pak Ganjar itu kasih bunga kalau nggak salah, terus sambil dipeluk gitu. Jadi tapi itu digoreng sedemikian rupa, seakan-akan itu berahi lah dikaitkan misalnya dengan pernyataan Pak Ganjar itu. Nah makanya kemudian ya dilihatin lah yang fotonya Anies itu. Makanya para masing-masing pendukung capres jangan suka menggoreng-goreng karena nanti kita sedang kesulitan minyak goreng. Betul. Nanti kejadian lagi ya, minyak goreng susah ya. Ya, jadi kita sebenarnya masyarakat kita masih banyak yang terjebak kepada fanatisme. Sebenarnya kan kalau kita bicara fanatisme itu nggak ada masalah. Orang fanatik sama agama. Malah. Tetapi mereka juga begitu mudah tergiring pada ekstremisme. Nah, ini yang bahaya. Ketika fanatik kepada agama itu nggak ada masalah. Tetapi ketika dia menjadi ekstrim, ya kan, dari fanatisme ini kemudian dia melompat menjadi ekstrim, ini kan yang sangat bahaya. Dan yang secara emosional dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, ataupun aktor intelektual tertentu yang punya kepentingan politik. Betul. Nah, ini bagaimana kita mengatasi persoalan ini, Mbak En? Mengatasinya ya memang harus bareng-bareng ya, harus bareng-bareng. Tadi dibilang oleh Bang Zulfan bahwa sebenarnya fanatik dalam beragama tuh bagus. Saya setuju itu. Tetapi itu buat diri sendiri. Buat diri sendiri, buat keluarga yang menjadi fondasi kita. Iyalah. Ya, dalam menjalani kehidupan. Tetapi kemudian yang berbahaya itu kan fanatik yang kemudian merasa dirinya paling benar. Ya. Itu menghujat orang lain. Betul, itu yang kemudian menciptakan sikap yang namanya intoleran. Nah, dari tahapan intoleran ini kan kemudian tadi dibilang oleh Bang Zul kan ekstrim. Kalau misalnya kita membaca hasil ini itu kan dari intoleran itu sebenarnya tahapan berikutnya itu adalah radikal. Dari radikal itu kemudian menuju ke tindakan yaitu terorisme. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan memang terus-menerus berkampanye. Berkampanye untuk gitu. Tadi disampaikan oleh Bang Zulfan, misalnya sekarang kita sudah melihat ustadz-ustadz itu bagus-bagus. Ini saya akui ya Bang ya, dulu waktu saya terlibat pertama kali di YouTube Cokro TV itu salah satu alasan utamanya adalah ingin mewarnai channel YouTube yang waktu itu tuh sangat didominasi oleh konten-konten radikal, konten-konten intoleran. Misalnya ya, dulu nih sebelum yang namanya channel Nusarara tahu ya? Itu yang anak-anak kecil gitu. Itu kan itu HTI kan, yang kemudian sekarang sih udah diambil alih ya, maksudnya udah dibeli lah, yang saya dengar tuh seperti itu. Dan itu sangat efektif meracuni pemikiran ibu-ibu dan anak-anak. Bayangin, jadi dengan konten-konten yang sangat soft itu tuh bisa mengubah pemikiran seseorang, bisa mengubah tindakan seseorang gitu, karena kan figurnya itu adalah anak-anak kecil. Dan mereka masih kosong. Masih kosong. Dan itu efektif karena kemudian ditonton sama guru, ditonton sama ibu-ibu, keluarga, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua tuh yang sangat kuat juga tuh di YouTube yang waktu itu saya perhatikan itu Wahabi itu Bang. Ya kan? Sekte Wahabi. Ya, itu kan misalnya figur Khalid Basalamah. Itu kan penontonnya gila-gilaan Bang. Jutaan, subscribe-nya juga jutaan gitu. Nah,
ada lagi sebelum waktu itu tuh ada ketentuan yang sangat restricted ya dari YouTube itu kan juga soal teroris juga gitu. Terus Facebook juga seperti itu, bahkan rekrutmen anggota-anggota baru mereka itu kan lewat Facebook gitu. Yang terjadi misalnya di Hong Kong, terus pelaku yang ditangkap di Bekasi dan lain, itu pengakuannya kan semua merekanya ininya rekrutmennya kan lewat media sosial. Iya, itu belajar dari ISIS sebenarnya. Belajar dari ISIS. Jadi kan mereka ya seperti kita ngobrol, yang nonton kan dari mana-mana aja. Nah, ininya apa namanya mursyidnya atau imamnya itu dari ISIS misalnya, tapi ditonton oleh di sini, terus langsung dibaiat, dikenalkan dengan ini di sini gitu kan, jaringan di sini. Jadi begitu efektifnya memang waktu lewat media sosial itu. Nah sekarang sih rada lumayan, meskipun itu belum sepenuhnya seperti itu, belum sepenuhnya seperti yang kita harapkan ya. Tapi masih banyak sekali konten-konten yang akhirnya membuat yang tadi dibilang oleh Bang Zulfan, sikap fanatisme yang berbahaya itu gitu. Saya nggak tahu mungkin yang kita lakukan selama ini Bang, ya itu adalah salah satu cara mengcounter itu kalau buat saya ya. Ya gitu. Saya melihat begini, apakah pemerintah ataupun pihak keamanan kita belum sangat intensif ya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan detail terhadap ada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya mereka sangat mudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang memang mengarah kepada ekstremisme dan radikalisme. Gitu loh. Nah, ini sebenarnya kan simpul-simpulnya sudah bisa dilacak kan pencegahan. Ya kan? Ya kan? Kita pun kalau dalam doa itu kan tidak minta orang itu supaya dihancurkan, tetapi ya Allah cegahlah mereka untuk menyakitiku kan. Jangan langsung ya Allah hancurkan mereka. Kita minta cegah dulu. Nah, pencegahan ini memang harus intensif dilakukan ya, sehingga kita terhindari dari benih-benih apa yang kita khawatirkan akan muncul ke depan. Nah, ini yang tadi Mbak Nung khawatirkan tadi ya. Kalau itu tidak kita lakukan, maka penyebaran ini akan bisa semakin meluas. Nah, kan bisa dipelajari. Saya misalnya waktu saya masih di Kominfo misalnya, saya mencoba mendata konten-konten radikalisme, konten-konten ekstremisme. Ketahuan kan ya? Kan? Bukan hanya di Kominfo, hampir di setiap institusi pemerintah. Kita kerjasama dengan PAN-RB misalnya. Kita kerjasama dengan PAN-RB karena ini menyangkut ASN. Kita juga kerjasama BUMN. Dengan BUMN dengan pihak Reskrim misalnya, dengan BNPT ya. Nah, itu dilakukan semua adalah dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Gitu, jangan sampai kekuatan ekstremisme dan radikalisme ini semakin lama semakin membesar. Nah, kan mereka akan mudah itu dan sudah sering terjadi kan pola-polanya seperti itu. Nah, kalau kita mempelajari Islam secara lebih luas, apa yang berkembang di Mesir, di Sudan, di Aljazair pada masa-masa lalu dan sampai sekarang ya, itu sudah bisa menjadi contoh dan model ya. Iya, untuk kita mengatasi persoalan-persoalan ini, gitu. Turki sendiri misalnya. Iya. Jadi memang kita ya bisa belajar dari negara-negara lain. Kalau misalnya kita lihat kehancuran sebuah negara, misalnya gampangnya kan Syria gitu kan, Suriah itu negeri yang begitu indah, damai, hancur karena awal-awalnya kan soal hoax, fitnah, diadu domba gitu. Jadi ya sebenarnya kita bisa banyak belajar dari negara. Jadi Mbak Nong, kita melihat bahwa sepertinya agama ini dianggap ya menjadi satu sumber perpecahan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Padahal agama kan tidak seperti itu. Ini penyebabnya itu apa? Menurut saya ya pemahaman. Kan agama itu memang kan pusatnya itu kan di pemahaman agama
Jadi bagaimana kita memahami agama. Hmm. Kalau kita memahami agama itu sebenarnya kan dari memahami, Hmm. dan banyak juga yang kalau saya pribadi misalnya melihat agama itu sebagai inspirasi. Hmm. Nah, pemahaman ketika kita memahami agama itu kan apakah memahaminya itu misalnya memahami yang mengakibatkan atau membuat tindakan kita menjadi baik, Hmm. atau justru sebaliknya. Hmm. Kan itu juga dari pemahaman kan ya Bang. Ya. Ya, buat yang misalnya yang memilih kemudian berlandaskan agama tetapi ternyata misalnya dia bisa bersikap menjadi teroris gitu kan. Hmm. Teroris itu kan artinya dia tidak peduli dampaknya itu seperti apa. Ya, ya. Bahwa dia kemudian akhirnya membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh misalnya yang dianggapnya yang tadinya oh itu orang Kristen beda agamanya dan lain, tapi ternyata saudaranya sendiri, kayak gitu-gitu kan dia tidak berpikir ke arah dampaknya, tapi lebih ke pemahaman agama bahwa oh ini dibolehkan lah yang namanya yang namanya apa istilahnya berjuang itu jihad itu gitu, karena itu kewajiban kayak gitu-gitu. Jadi sumbernya memang dari pemahaman agama, pemahaman gitu. Jadi dan kita bisa sebenarnya kita sangat bisa memilih. Kita itu mau memilih model pemahaman beragama seperti apa. Apakah misalnya kita memilih pemahaman beragama yang rahmatan lil alamin gitu, ataukah kita ingin memilih beragama yang untuk diri kita sendiri dan saudara seagama kita. Ya tergantung. Dan itu sebenarnya dalam agama semuanya ada gitu. Gitu. Jadi lebih ke pemahaman itu. Ya memang kan persoalannya ini tergantung kepada gurunya. Betul. Guru itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Bahkan guru agama ini lebih dominan dari orang tua. Betul. Ya, saya setuju itu. Nah, jadi kalau seorang anak atau seseorang lah, mereka sudah belajar agama pada ustadz tertentu. Ya kalau ustadznya nggak benar, ustadznya mengarahkan kepada ekstremisme, radikalisme, ya mereka hancur itu anak gitu. akan berikut. Bahkan kita kadang-kadang sebulan yang lalu misalnya orang masih mau bersalaman, tapi 1 bulan kemudian kita ketemu, bukan hanya persoalan antara laki dan perempuan, muhrim dan atau tidak, tetapi sesama laki-laki pun tidak mau bersalaman, karena dianggap tidak suci lah segala macam. Hal-hal ini terjadi misalnya. Banyak sekali itu kalau kita masuk masjid, ada masjid tertentu yang dikuasai oleh kelompok tertentu misalnya. Kalau kita sholat di situ langsung itu tempat bekas kita sholat dibersihin Ini kan udah Nah, hal seperti ini sebenarnya ya orang tua itu sudah bisa melihat. Memang kembali lagi tadi bahwa pemahaman agama ini memang sangat penting, dan oleh karena itu kita sarankanlah kepada orang-orang tua ya, kepada masyarakat kita, carilah guru agama itu yang mereka punya sikap moderat, yang mereka punya sikap memang mengajarkan agama itu dengan baik, perdamaian, bukan permusuhan. Bukan permusuhan, benar itu. Ini justru kalau ada ustadz yang mengajarkan permusuhan, kadang-kadang bukan hanya memusuhi persoalan beda agama, berbedaan mazhab aja mereka ciptakan permusuhan itu. Ini bahaya sekali. Nah ini kan pasti ada aktor juga di atas mereka, ya kan? Nah simpulnya katanya orang-orang yang suka menciptakan perpecahan apakah antar umat Islam dengan non Islam atau sesama umat Islam, katanya ini perannya Zionisme ini sangat besar. Ini kalau kita tarik pada tingkat internasional global, global. Itu Pak. Ya semuanya nih kalau misalnya kita analisa ya memang kan ujung-ujungnya itu kan kepentingan menguasai dunia lah. Siapa yang tujuannya itu menguasai dunia. Tapi kan kalau buat saya, mungkin saya itu berpikirnya itu tuh nggak terlalu jauh seperti itu ya Bang ya. Kalau saya itu berpikirnya itu apa yang bisa saya lakukan tuh saya lakukan. Ya seminimal mungkin ya kalau bisa melakukannya itu dengan cara maksimal gitu. Nah yang tadi dibilang oleh Bang Zulfan bahwa fondasi agama atau fondasi pemahaman agama memang itu ya di keluarga.
bagaimanapun juga yang namanya orang tua, ibu khususnya gitu, ini bukan saya ini ya, tapi saya ini feminis, tapi saya sangat percaya bahwa ibu itu tuh sangat menentukan dalam orang tua lah ya, ibu dan bapak itu sangat menentukan dalam pemahaman, eee, si anak gitu loh. Iya, Si iya. anak itu kemudian dia mau berwawasan yang sangat luas atau sempit, itu tuh tergantung memang dari keluarga. Kalau misalnya si ibu dan si bapaknya itu tidak menguasai agama, tapi minimal ketika memilih seorang guru, itu juga guru yang Hmm. bisa mendidik anaknya itu ya punya wawasan yang tidak sempit Ya itu itu. seleksi-seleksi seperti itu memang agak sulit ya, karena Mhm, dia juga kadang-kadang menerima guru untuk datang ke rumahnya itu rekomendasi kawannya, dia nggak mhm, seleksi dulu kawannya seperti apa. mhm, Sebenarnya intinya itu adalah agama ini kan berangkat dari akhlak. betul, Nah kan akhlak itu mhm, kan sangat luas. mhm, Ketika orang ingin berpikir untuk perpecahan, mhm, ya kan tidak ada kedamaian apa, itu kan sudah melanggar akhlak iya, sebenarnya. iya, Karena agama ini memang membangun kebersamaan, kedamaian, dan itu termasuk akhlak kan. iya, Nah orang iya, tua tuh harus mengerti itu iya, sebenarnya. iya, Ya karena kesibukan ya, sekarang mhm, kesibukan orang tua, apakah ibu atau bapak, sehingga mhm, tidak bisa intens berkomunikasi dengan anak, anak-anaknya yang masih mhm, kecil gitu kan. Dan mhm, setelah besar anaknya jalan sendiri kemana-mana misalnya. mhm, Nah ini memang pengaruhnya tuh sangat besar. Akhirnya mhm, anak, bahkan bukan itu, kadang-kadang anak ini sangat akrab dengan pembantu daripada ibu dan ayahnya kan mhm, gitu waktu mereka iya, kecil. iya, Makanya kata orang bedanya sekarang. Sekarang yang banyak itu adalah perempuan, bukan mmm, ibu, kaum mmm, perempuan, ya kan? Karena sebenarnya kesibukan itu tidak menghambat sih. Kan ada mhm. waktu-waktu ya. Betul, Orang apalagi sekarang canggih ada HP. ada HP, bisa komunikasi, Bisa bisa ini. komunikasi kapan aja. Iya, Mhm, tidak terhambat lah. Tinggal mhm. mau atau tidak Iya, aja gitu loh. tinggal bisa atau enggak Heeh, mengatur, memanage semuanya, iya, gitu. Iya, gitu. Nah, iya, kalau kita bicara apa, eee, kita kembali ke pilpres ini ya, mhm, gitu kan. Nah ini kalau kita lihat dari segi pertama kita kaitkan dengan mhm, intoleransi. Nah, apakah Mas Ganjar ini mampu nih menyelesaikan persoalan kelompok-kelompok yang intoleran, mhm. yang memang semakin berkembang juga di tengah-tengah masyarakat kita? Kalau saya percaya bisa, Bang, Mhm, karena, Pak Ganjar itu udah ada track record-nya mhm, ketika menjabat di, eee, mhm, gubernur di Jawa Tengah, mhm, dia punya sikap yang jelas sekali terhadap kelompok radikal ini. mhm, Berkali-kali mungkin banyak sekali videonya ya yang udah tersebar gitu, itu dia bilang kalau ada ASN yang benar terlibat radikal, mhm, masuk kelompok radikal, teroris, itu langsung dipecat. mhm, Guru juga begitu gitu, itu ada. Jadi ngelihat dari track record itu, saya merasa yakin bahwa beliau itu bisa, mhm, gitu loh, dibandingkan dengan calon yang lain. gitu ya? Gitu, iya. Ada kita kan ngelihat yang tadi saya bilang, saya selalu melihat seseorang itu dari track record Mhm, dan itu sudah ditunjukkan, dengan bukti nyata oleh Pak Ganjar itu untuk, apa namanya, menghadapi atau menghandle kalangan radikal itu, saya gitu. itu ada satu problem juga terhadap Pak Ganjar ini. Ini Mmm, ini suara-suara sebagian, mhm, bisa saja kelompok mhm, kecil lah mhm, masyarakat ini kan bahwa mereka itu masih tetap belum bisa menerima kalau Pak Ganjar itu diposisikan sebagai petugas partai gitu mhm, kan. Nah, ini mhm. gimana nih pandangan Mbak Nong? Iya, itu, jadi ini hari Senin kemarin itu saya ketemu sama Pak Ganjar ya. Mhm, Terus saya sengaja mengajak beberapa orang yang punya pemikiran kritis terhadap Pak Ganjar, khususnya terkait dengan istilah petugas partai itu, mhm, Bang. Saya sengaja bawa, saya bilang, "Silahkan, eee, apa namanya, tanyakan ke Pak Ganjar sendiri," gitu, biar dengar langsung. mhm, Dengan harapan nanti kalau dengar langsung kan kemudian menjelaskan ke yang mhm, lain kan. Nah, poin yang menarik dari, penjelasan Pak Ganjar terkait dengan petugas partai itu, bahwa beliau adalah kader partai, iya.
itu fakta. Terus yang kedua, 4 kali menjadi pejabat publik, 2 kali anggota DPR, 2 kali sampai sekarang masih menjabat sebagai gubernur Gubernur. Jateng, itu juga karena partai. Ya. Jadi dia bilang tidak ada posisi publik yang tidak lewat rekomendasi partai. Bener ya Bang ya? Kan Bang Zulfan lebih ini karena Ya dulu semualah. orang partai. Iya Bukan- kan jadi bukan. kadang jadi komisaris juga kan karena bahkan untuk jadi komisaris saja kadang dari partai ya Bang. Ada yang di-endorse oleh Iya. partai, ada yang tidak. Ya ada yang tidak. Nah, Tapi yang khusus misalnya kayak ini dengan pilkada dan pemilu ya itu kepala kan daerah itu semuanya harus partai kan. ada juga independen sih, tapi Iya. paling 1% nggak sampai lah. Yang Mm-mm. mereka maju independen ya. Umumnya kan mereka maju melalui partai. Partai. Nah, terus yang paling utama dari pernyataan Pak Ganjar itu, tapi meskipun Ibu Mega itu mengatakan ke saya bahwa saya petugas partai, ketika ketemu dengan ada P3 datang ke PDIP itu ya Bang ya, itu katanya Bu Mega tuh bilang kalau Ganjar ini tidak melayani rakyat, saya kepruk dia, katanya gitu. Jadi dia bilang fungsi dan tugas utama saya sebagai petugas partai itu sebenarnya ke rakyat, bukan ke partainya justru. Iya. Jadi ini kayak semacam apa ya, pemberian tugas yang Iya. diberikan sepenuhnya ininya itu buat rakyat. Jadi gitu. sebenarnya Ganjar ini ditugaskan untuk mewujudkan visi dan misi partai. Yaitu Itulah yang melayani dimaksudkan dengan petugas partai. Bukan gitu. petugas misalnya seperti tukang ketik, Iya, beda. Bukan yang teknis-teknis gitu Teknis itu, yang sangat terikat dengan partai, justru enggak gitu. Itu yang dia sampaikan. Bahkan kan Bang Zulfan di wawancara di Cokro TV justru lebih menjelaskan lagi tuh tentang bagaimana sebenarnya gaya kepemimpinan Ibu Mega yang katakanlah tergantung orang-orangnya kan. Yeah. Apakah bisa berimprovisasi atau enggak. Selama itu tidak keluar dari ininya Ibu Mega, bayangan beliau tentang Indonesia itu seperti apa, kan nggak diapa-apain kan ya Bang ya. Gitu. Nah itu juga disampaikan oleh Pak Ganjar. Seperti itu. Jadi dia bilang Ibu Mega itu mempunyai idealisme yang luar biasa tentang Indonesia. Dan itu benar-benar mimpi lah, punya mimpi dia. Iya, dan itu yang ingin diwujudkan gitu. Sebenarnya mimpi Bung Karno itu. Nah, itu. Mimpi Bung Karno itu. kemudian diambil Bu Mega menjadi mimpi Megawati. Ingin dijadikan sebagai mimpinya Ganjar Pranowo kan gitu. Baiklah Mbak Nong ya, kita sudah 1 jam lebih kita bicara. Nggak terasa. Iya, nggak terasa. Kalau ngobrol memang begini. Terasa mulutnya aja kita. Terasa capeknya. Ya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadiran Mbak Nong di Unpacking Indonesia. Kita doakan semoga Cokro TV terus berkembang. Amin. Gitu amin. Kan? Amin. Sebagaimana doa Mbak Nong kemarin, bagaimana Unpacking juga terus berkembang. Saling mendoakan yang baik. Iya dong, ya kan? Kita kan bukan kelompok ekstrem. Baik Mbak Nong, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.